Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan ibadah syukur HUT GKJ Purworejo Selatan ke-27 dengan bersama-sama bersaksi bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Tuhan Yesus Kristus bersamamu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari kita angkat pujian kita, Dia nobatkanlah. Mari kita bersama menaikkan doa kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merayakan dua peristiwa sekaligus. Kami merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Kami juga merayakan 27 tahun GKJ Purworejo Selatan berdiri sebagai gereja dewasa. Terima kasih untuk setiap berkat yang menyertai kami, pemeliharaan Tuhan yang tak henti menolong kami, menyemangati kami untuk terus melakukan apa yang menjadi panggilan kami sebagai gereja. Dan saat ini Tuhan, perbaharuilah kami sekalian, beri kepada kami kekuatan dan semangat, karena itu nyatakanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami terima bersama. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman-Nya.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap di langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dengan membaca Mazmur 93 secara litani. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima sabda Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya
di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Hari ini menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 27 tahun yang lalu, persisnya tanggal 20 Mei 1993, seperti saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Pepandan Bet-El Pangenrejo didewasakan menjadi GKJ Purworejo Selatan. Maka melalui kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua, jemaat GKJ Purworejo Selatan, dimanapun Anda berada. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang ceria, kamu pernah enggak main ke kebun atau kamu lihat di semak-semak ada tanaman yang namanya putri malu? Mudah-mudahan kamu pernah menjumpai atau sering menjumpai. Tanaman ini unik. Dia nampak hijau, segar, anggun, layaknya seorang putri. Tetapi jika kena goncangan keras atau digoncang sedikit saja, maka si putri malu akan segera menutup daun-daunnya dan kelihatan layu. Hilang semua keanggunan dan semangat hidupnya. Tentu berbeda dengan pohon kelapa. Semakin sering mendapat goncangan angin yang keras, maka batang-batangnya akan semakin baik, semakin kuat.
Meskipun akarnya serabut, tetapi dia akan semakin mencengkeram bumi supaya dia semakin kuat dan terus tumbuh, menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ia banyak dicari sebab sangat baik untuk bahan bangunan. Karena itu ia sangat berharga. Hidup anak-anak Tuhan mestinya bukan seperti putri malu, tetapi seperti pohon kelapa. Semakin keras terpaan angin, meskipun pohon itu sepertinya tidak kuat, tapi dia semakin kelihatan kuat dan kuat tumbuh dan terus tumbuh. Nah, saat Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, semua murid-muridnya menyaksikannya. Mata mereka terus mengikuti Tuhan yang sedikit demi sedikit naik dan terus naik. Lalu ada yang terpukau. Wow, Tuhan naik. Wow, luar biasa. Semakin tinggi Tuhan Yesus naik, semakin tinggi pula murid-murid mendongakkan kepalanya ke atas langit. Semakin heboh mereka. Oh, itu guru. Semakin kelihatan kecil. Kemudian ada awan yang menutup. Lalu semua heboh. Di mana guru? Oh itu, oh itu. Semua pada heboh. Mata mereka semua tertuju ke langit. Dan mereka seolah-olah tidak mau berhenti, karena mata mereka terus ingin mencari sang guru mereka, Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga. Nah, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang kemudian mengingatkan mereka, menegur mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, seolah-olah malaikat ini hendak mengingatkan mereka begini. Kamu para murid, apa yang kamu lakukan? Itu tidak produktif. Kamu lupa ya pesan Yesus. Kira-kira begitu. Apa sih pesan Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, tapi kalau mau tahu sebenarnya yang disebut oleh Yesus itu tempat-tempat yang banyak masalah sebelumnya. Yerusalem itu tempat pemimpin agama. Para pemimpin agama, orang-orang hebat ada di sana. Tetapi sayang, mereka semua penuh dengan kepalsuan. Yudea, oh itu istananya Herodes. Tapi dia adalah boneka kekaisaran Romawi. Di situ juga ada kantor gubernur Pontius Pilatus. Ada juga tempat pengadilan untuk Yesus. Tempat permainan para penguasa untuk menyingkirkan Tuhan Yesus melalui pengadilan yang pura-pura. Malah bisa dibilang tempatnya para penyembah kaisar atau ilah. Dan itu sangat tidak diterima oleh iman mereka. Samaria, tempat mereka pernah ditolak. Ketika mereka mau ke Yerusalem, jalan yang paling singkat adalah kalau menyeberang melalui Samaria.
Tetapi di sana mereka ditolak lewat. Oh, itu tempatnya orang-orang rasis. Mereka benci hanya karena mereka orang Yahudi yang beribadah dengan kiblat ke Bait Allah di Yerusalem. Sementara Samaria, mereka berdoa berkiblatkan pada bukit Samaria. Tuhan Yesus juga menyebut mereka tentang sebuah tempat, yaitu ujung bumi. Tahu ujung bumi di mana? Tidak ada yang tahu. Kalau murid-murid dulu hanya blekutek di sekitar, blekutek itu bahasa apa ya? Ya, ada di sekitar Palestina sekarang. Mereka tiba-tiba lalu mendengar kata ujung bumi. Nah, itu tempat yang tidak pasti. Tempat yang mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka jumpai. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke sana, ke tempat yang menurut mereka penuh masalah. Biasanya orang suka menghindari masalah, bukan? Siapa yang suka punya masalah? Oh, enggak ada. Coba tanya, apakah papa mamamu suka punya masalah? Enggak lah ya. Coba tanya ke kakek nenekmu, Mbah, seneng duwe masalah ra, Mbah? Mesti semuanya akan bilang, ya enggak loh, Le. Enggak lah, Nduk. Semua orang tidak suka masalah. Tetapi anehnya Tuhan Yesus justru menyuruh mereka masuk menghadapi semua masalah itu. Nah, begitulah cara Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan para murid yang trauma dengan tempat-tempat itu. Karena itu mereka harus berani, kuat, dan tangguh. Lalu apa yang harus mereka kerjakan di tempat yang memicu banyak masalah, atau paling tidak dalam kenangan mereka banyak masalah itu? Kata Tuhan Yesus dengan tegas, kamu harus bersaksi. Di tempat semua problema itulah mereka harus bersaksi, bukan menghindari. Di tempat semua pergumulan itu muncul, disitulah mereka harus bersaksi. Bersaksi menjadi murid-murid Tuhan, atau memproklamerkan diri atau memproklamasikan diri sebagai orang yang telah bertobat dan orang yang telah diampuni. Ingat, mereka sebelumnya di kota-kota itu juga pernah meninggalkan Yesus, menolak Yesus, bahkan melarikan diri mencari selamat ketika Tuhan Yesus menghadapi saat-saat yang menakutkan dan yang mencekam itu. Bahkan mereka lari karena tidak mampu melihat guru mereka diarak lalu kemudian dipaku di kayu salib sampai mati. Bahkan Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus 3 kali, bahwa semua orang nyata-nyata tahu bahwa dia adalah gurunya. Tetapi Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Nah, ingat juga, mereka berkali-kali diberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, mereka menolak untuk percaya. Nah, saudaraku, meskipun mereka telah mendengar dari Tuhan Yesus sendiri langsung tentang semua peristiwa itu, tak juga membuat mereka percaya. Bahkan ada yang pergi ke kota lain karena mereka kecewa. Kalau begitu, apa yang harus mereka tunjukkan kepada banyak orang? Tentu saja karakter pribadi, citra diri yang baru, hasil dari pertobatan dan pengampunan yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus, yang dahulu meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepadanya, tetapi mereka sekarang sepenuhnya percaya dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dengan tampil dan masuk ke tempat yang bisa memicu banyak masalah itu,
mereka sepenuhnya belajar mengandalkan diri pada kuasa Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudaraku, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, itu penting, bahkan sangat penting, sebab berita itu bukan untuk mereka dan kelompoknya saja, tetapi juga untuk memberi kesempatan bagi banyak orang. Pesannya sangat penting bahwa mereka pun harus terlibat di dalam situasi yang baru sama sekali. Ingat bahwa peristiwa penyaliban Yesus telah membuat banyak orang kemudian larut di dalam sebuah skenario jahat. Mereka menolak kemesiasan Yesus, tetapi sekali lagi Tuhan bukanlah Allah hakim yang suka memutuskan untuk menghukum orang, tetapi Tuhan adalah Allah yang memberi kesempatan supaya orang bisa menikmati kasih karunia-Nya. Hanya yang diperlukan memang adalah pertobatan, mengajak dan mendorong banyak orang untuk mengakui perbuatannya dengan legowo, mengakhiri perbuatannya untuk diperdamaikan dengan Allah, untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang membenci dosa, dan menjadi jalan kasih bagi Tuhan untuk menyapa dan menyelamatkan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 27 tahun kita disebut gereja yang dewasa. Ciri orang dewasa tentu bukan menghindari masalah seperti Putri Malu, tetapi menghadapi masalah yang ada, yang real, dan tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Dewasa itu juga berarti punya tanggung jawab untuk membawa diri sebagai murid Yesus, bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi sebagai pribadi baru yang hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Dewasa itu juga punya tanggung jawab untuk mewujudkan perintah dan kehendak Tuhan Yesus. Bahkan orang yang sungguh-sungguh dewasa tidak pernah mengharapkan balasan atas setiap tindakan yang memenuhi perintah Tuhan. Tetapi dengan sukarela, sukacita mengungkapkannya sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, karena dia sudah tahu dia adalah Allah yang penuh cinta, Allah yang mengasihi, Allah yang senang menyelamatkan banyak orang. Bahkan darahnya telah ditumpahkan hanya untuk penyelamatan kita, manusia yang sering menyakiti hati Tuhan. Nah, 27 tahun memang itu usia remaja atau dewasa awal, tetapi bukan berarti kita masih harus seperti kanak-kanak, bukan? Mari kita penuhi harapan Tuhan Yesus, sebab kita telah didewasakan oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selama 27 tahun. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan yang tersebar di seluruh dunia, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur 27 tahun
Engkau telah memimpin gerejamu ini sebagai gereja yang dewasa dan mandiri. Mampukan kami untuk hidup seperti kehendak Tuhan. COVID-19 ini memunculkan dampak persoalan yang banyak. Dimensinya semakin kompleks. Tetapi kami tidak ingin menyerah. Kami harus hadapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami harus tetap berkarya di tengah situasi yang seperti ini. Kami harus tetap melanjutkan hidup kami, harus tetap memiliki semangat dan harapan yang baik, meskipun situasi ini belumlah akan berakhir. Karena itu Tuhan, sertailah kami, para majelis gerejamu di sini, untuk tetap bisa memberi semangat kepada jemaat Tuhan. Berkatilah pengurus-pengurus komisi meskipun saat ini mereka berhenti melakukan pelayanan, tetapi bukan berarti harus berhenti inisiatif. Mereka harus tetap menyusun kekuatan, menyusun rencana yang baik untuk setiap saat. Jikalau situasi ini berubah, kami harus juga menghadapi dengan lebih bijak. Berkatilah panitia Masaraya yang menjadi kekuatan pelayanan kami di tahun ini. Mampukan mereka untuk tetap melakukan tugas karya panggilannya, meskipun terbatas, tetapi mereka sesungguhnya diharapkan perannya. Dan apa yang sudah mereka lakukan, biarlah itu menggarami jemaat Tuhan untuk tetap juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami tetap berdoa untuk memimpin kami, termasuk pemimpin di daerah kami di Kabupaten Purworejo, Bupati beserta jajarannya, begitu juga saudara-saudara kami, Ketua RW, Ketua RT, dan juga semua motor-motor yang ada di masyarakat. Berkatilah mereka. Terlebih saat ini mereka akan segera merayakan hari raya besar kemenangan mereka. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus melakukan yang terbaik bagi kehidupan bersama-sama dengan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim ibadah online. Biarlah Tuhan Kau berkati supaya mereka tetap memiliki kekuatan untuk semakin menggarami kehidupan jemaat, sehingga kreativitas mereka menjadi lebih baik, dan kami juga bisa hadir di tengah-tengah jemaat-Mu meskipun dalam kondisi yang saat ini harus ada di rumah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan juga masyarakat kami yang terdampak, yang paling terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Sukarjani yang saat ini dirawat di Panti Jompo di Borowetan. Kami berdoa untuk saudara kami Ibu Sumarjo, biarlah Tuhan tetap Engkau beri semangat kepada dia, supaya juga mulai belajar menggerakkan setiap otot-ototnya, sehingga saudara kami bisa kembali belajar untuk memulihkan diri. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang lain. Kami berdoa untuk pelayanan Sinode GKJ yang saat ini melalui ibadah online yang dimotori oleh anggota Bapelsin dan Bawasin, ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu juga menggarami kehidupan bersama kami. Inilah Tuhan yang menjadi harapan kami. Berkatilah karena kami bawa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur karena hari ini bersama merayakan 27 tahun pendewasaan GKJ Purworejo Selatan. Mari kita dasari niat mempersembahkan syukur kita dengan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17, yang demikian firman Tuhan.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mempersembahkan persembahan syukur, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 287b ayat 1 dan 3. Sekarang bersyukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan dalam doa. Inilah persembahan syukur kami yang asalnya juga dari Bapa. Terimalah dan sucikanlah supaya layak kami persembahkan kembali dalam pelayanan melalui gereja Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Peliharalah kami senantiasa dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa
Mari kita naikkan pujian kita, Aku Tuhan Semesta. kuatkan hati kita dan kita nyatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku, utus aku Tuhan. Aku
Sekarang pergilah dan jadilah saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Hari ini kita bersama merayakan 27 tahun gereja kita menjadi gereja dewasa. Mari kita bersama melakukan tugas panggilan kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama bekerja.